Selamat malam, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa pada malam hari ini kita boleh dituntun Tuhan untuk melewati berbagai aktivitas kita dari pagi, siang, sore hingga pada saat ini kita akan beristirahat. Namun sebelum itu kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Dengan Roh Kudusnya kita berdoa. Bapa, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah atas kami, berilah hikmat-Mu bagi kami, supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dari Sakaria pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sakaria pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17 firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Indo, bunyinya, "Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu. Katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa untuk mencari kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada perenungan firman Tuhan di malam hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema penglihatan pertama Nabi. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah tadi pagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita dan memberitahukan kepada kita sekalian bahwa Tuhan mau menerima setiap umatnya yang datang berseru dan juga datang bertobat, memberitahukan segala kesalahannya dan mengakuinya kepada Tuhan. Tuhan akan menerima mereka yang mau benar-benar dengan ketulusan hati datang bertobat kepada Dia. Dan kita ketahui bersama bahwa kehidupan bangsa Yehuda pada masa itu sungguh sangat disayangkan. Tuhan yang penuh dengan kasih melimpahi anugerah dan berkat bagi mereka. Namun sekali lagi sangat disayangkan, baik itu bangsa Yehuda dan Israel pada masa itu, bahkan nenek moyang mereka
telah melakukan kejahatan, telah melakukan berbagai hal yang mengecewakan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, melupakan setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh sebab itu, Allah menghukum mereka dengan membuang mereka ke pembuangan di Babel, dan selama 70 tahun lamanya mereka berada di pembuangan. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menguatkan mereka. Oleh sebab itu, di sini seperti yang kita lihat dalam bacaan kita, bahwa dikatakan bahwa berapa lama lagi Tuhan berdiam diri atas umatnya. Sungguh waktu yang sangat lama. Bayangkan saja ketika satu hari pun kita tidak memiliki pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa ternyata Tuhan menolong kita. Maka pasti kita akan merasa tidak nyaman. Kita akan merasa takut. Karena kita tidak tahu apakah Tuhan bersama dengan kita apa tidak. Tetapi ternyata Tuhan sangat menyayangi bangsa Yehuda pada masa itu. Bahkan di dalam pembuangan, walaupun tidak ada peranan para nabi yang berada pada saat itu, ketika Tuhan murka atas penghukumannya, tetapi Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Dan tidak lama kemudian Tuhan pun kembali mengirimkan para nabinya untuk memberitahukan pertobatan, supaya setiap umatnya yang boleh menerima penghukuman, menerima pertobatan dengan ketulusan hatinya, mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Untuk itu, Sakaria melaporkan bahwa pada malam hari dia mendapat penglihatan. Nah, penglihatan ini adalah penglihatan tentang seorang penunggang kuda merah dan diikuti kuda merah jambu dan putih. Malaikat menjelaskan bahwa para penunggang kuda itu adalah para utusan Tuhan untuk menjelajahi bumi. Mereka melaporkan bahwa seluruh bumi itu tenang dan aman. Malaikat kemudian bertanya, "Ya Tuhan, berapa lama lagi Tuhan tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kotanya yang 70 tahun lamanya kau murkai itu?" Nah, jawabannya adalah sungguhlah luar biasa, bahwa ternyata Tuhan sudah sangat berusaha sangat besar untuk menyelamatkan dan juga untuk membebaskan Yerusalem dan Sion itu. Bait Allah akan didirikan lagi di sana. Inilah janji Tuhan, bahwa ketika memang benar-benar mereka telah bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Kota Yerusalem akan kembali dilingkupi oleh Tuhan, akan menjadi kota pilihan Tuhan. Dan di dalamnya akan ada bait Allah yang menjadi rumah Tuhan. Tembok Yerusalem akan kembali dibangun. Itulah janji Tuhan, bahwa Ia akan menyertai kembali kota Yerusalem. Dan Tuhan pasti akan memulihkan lagi kota-kota milik Tuhan, akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Nah, makna dari penglihatan Sakaria adalah bahwa Tuhan mendukung pembangunan kota Yerusalem dan pembangunan kembali bait Allah yang telah dihancurkan atas murka Allah kepada mereka pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu, umat didorong untuk segera menyelesaikan pembangunan tembok-tembok kota Yerusalem dan juga bait Allah. Alasannya adalah yang pertama, bahwa sebab situasi dunia sedang tenang dan juga aman. Jika Tuhan memberitakan dunia aman, maka pada saat itu pemimpin yang dikehendaki Tuhan dan juga masyarakat adalah pemimpin yang berusaha untuk mewujudkan suasana aman dan tentram. Hal ini juga berlaku baik itu bagi di gereja dan juga dalam berjemaat pada masa kini. Ketika kita boleh merasakan aman dan tenang, pasti selain pembangunan dan juga hal-hal lainnya pasti akan kita lakukan dengan penuh sukacita. Dan yang kedua adalah di dalam penglihatan yang pertama ini juga diberitakan bahwa Tuhan kembali kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Tuhan kembali menyayangi Yerusalem karena Tuhan telah memulihkan dan juga mengampuni dosa-dosa mereka. Tuhan kembali berdiam di dalam rumahnya yang kudus, yaitu di bait Allah yang hendak dibangun kembali. Ini adalah berita yang baik, berita yang sangat baik dan sangat menyenangkan, bahwa Tuhan kembali dan juga Tuhan memberikan pertobatan dan juga Tuhan menerima pertobatan para umat pada masa itu. Dan juga sebab akan terwujud bahwa Allah akan ada bersama dengan umat dengan kembalinya berdirinya bait Allah, bahwa tetapi sebenarnya Tuhan bukan hanya berada di bait Allah saja, tetapi bait Allah menjadi simbol
bahwa hadirnya Tuhan di tengah-tengah kota tersebut. Namun sebenarnya Tuhan selalu hadir di setiap rumah kita masing-masing, bahkan di setiap hati kita masing-masing. Tuhan ada dengan kita dengan kehadiran Roh Kudus Tuhan yang menuntun kita untuk mengarahkan kita pada hal-hal yang baik dan menjauhkan kita pada hal-hal yang tidak baik. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan berdiam di tengah-tengah umatnya. Itu berarti bahwa Tuhan akan segera memulihkan keadaan umat dan mengampuni dosa para umatnya. Dan ini pun berlaku bagi kita pada masa saat ini, bukan hanya pada masa bangsa Yehuda di zaman Zakaria, tetapi berlaku juga pada masa kita di saat ini. Tuhan akan memulihkan kita. Kita percaya bahwa di balik pandemi ini, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Mungkin saja kita tidak mengerti apa maksud Tuhan bagi kehidupan kita dengan melimpahkan pandemi ini. Tetapi pasti kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Walaupun berat bagi kita. Walaupun kita mengalami kehilangan. Walaupun kita mengalami kekecewaan. Tapi percayalah bahwa di balik kehilangan dan kekecewaan yang kita rasakan itu, Tuhan senantiasa beserta kita. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan jikalau kita telah mengecewakan Tuhan, mari datang kepada Dia. Mari berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dan memohon pengampunan dari Ia. Sebab Tuhan adalah Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengampuni anak-anaknya. Bayangkan saja ketika kita melakukan kesalahan, kita berbuat dosa. Betapa sedihnya hati seorang bapa, hati seorang ayah ketika melihat anak-anaknya jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kegelapan. Dan ketika kita datang berbalik kepada Dia sebagai ayah kita, sebagai bapa kita, maka Ia akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Sebesar apapun kesalahan anaknya, bapaknya tetap akan menerima ia kembali dan juga kembali menyayangi dia. Inilah yang dilakukan Allah bagi umat Israel, umat Yehuda, bahkan bagi kita pada saat ini. Tuhan pasti akan memulihkan kita. Mari kita yakinkan hal ini dalam diri kita. Bahwa Ia akan senantiasa memulihkan keadaan kita, memulihkan setiap kekhawatiran, ketakutan di balik pandemi yang kita alami saat ini. Tuhan akan memulihkan kembali keadaan kita perlahan demi perlahan. Semuanya membutuhkan proses. Walaupun proses yang akan kita lalui menjadi sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita lalui. Tapi percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Supaya kita mampu untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dengan kita dan senantiasa akan memberikan pertolongannya bagi kita. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang setia, Allah kami yang penuh kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bapa kami yang senantiasa menerima kami di tengah-tengah kelakuan kami yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang mengecewakan Tuhan. Tuhan tetap senantiasa bersedia untuk memberikan berkat-Mu, untuk senantiasa melimpahkan anugerah bagi kehidupan kami. Untuk itu kami berterima kasih atas semuanya itu Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mampukan kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat percaya bahwa di balik setiap apa yang kami alami pada saat ini, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kami. Seperti bangsa Yehuda pada saat mengalami masa pembuangan dan Tuhan menyelamatkan dan juga kembali memberikan kasih sayang-Mu pada mereka. Dan Tuhan kembali memulihkan keadaan mereka. Maka kami yakin dan percaya bahwa Allah yang sama akan kembali memulihkan keadaan kami seperti sedia kalanya. Walaupun kami mengalami kehilangan, mengalami kekecewaan, tapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Untuk itu senantiasa berikan kekuatan-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir bersama-sama dengan kami, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk bersyukur, kami mampu untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan akan nama Tuhan, dan juga kami dapat menyebarkan kasih bagi sesama kami saling mendoakan, saling menopang satu sama lainnya, sebab itulah kekuatan kami selaku umat Tuhan yang sangat saling menyayangi satu dengan yang lainnya, sebab itulah yang kami percaya yang Tuhan ingin dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami akan beristirahat di malam hari ini,
berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Di setiap pagi, malam, sampai malam ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Kami berterima kasih atas semuanya itu Tuhan. Dan saat ini kami boleh akan beristirahat. Tolong lindungi kami, jaga sertai kami, supaya kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan besok pagi dengan pertolongan Tuhan kami boleh bangun untuk kembali melakukan aktivitas kami seperti sedia kalanya. Untuk itu senantiasa berkati kami Tuhan, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan malam pada hari ini. Kiranya melalui perenungan ini kita boleh semakin semangat untuk menjalani hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan akan selalu senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga saya. Tuhan berkati kita. Selamat malam.